Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk belajarnya walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah masa penjajahan Jepang Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menjelaskan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kita wajib tahu karena kita adalah generasi bangsa. Kita tahu wajib bagaimana perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Hari ini kita belajar tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini anakku, menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Semoga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan para pejuang kita dalam masa penjajahan Jepang. 1. Masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia tahun 1942 sampai 1945, hampir sekitar 3,5 tahun menjajah Indonesia. Jepang menyebabkan banyak penderitaan. Rakyat Indonesia mengalami ketakutan, kemiskinan, dan kelaparan. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makanan yang layak tanpa upah. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebut romusa. Apa anakku? Romusa. Romusa itu apa? Dia adalah tenaga kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Di mana, romusa itu dia itu disuruh rakyat Indonesia bekerja tanpa diberi makanan yang layak dan juga tanpa upah. Akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia kemudian berusaha melawan penindasan penjajah Jepang. Mereka berjuang bersama untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia. Hingga tahun 1944, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Jepang masih belum berhasil. Perjuangan melawan penjajah Jepang dilakukan di berbagai daerah. Namun perlawanan tersebut berhasil dikalahkan oleh Jepang. Namun kekalahan tersebut justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan Jepang. Dan pada akhirnya tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang lalu berubah dan menunjuk sikap yang lebih baik demi menarik simpati Indonesia. Jepang berusaha menghentikan perlawanan rakyat dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang berperang melawan sekutu. Berikut cara-cara yang dilakukan Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor. Yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu adalah Kuniaki Koiso. Janji ini dikenal sebagai Janji Koiso, yang isinya adalah Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Namun apakah cara-cara ini berhasil membuat rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan sekutunya? Tentu saja jawabannya tidak. Para pejuang Indonesia memanfaatkan kebaikan Jepang tersebut untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan. Paham tentang video pembelajaran tadi? Harapan Pak Guru, kita sebagai generasi bangsa harus mengetahui sejarah, yaitu adalah penjajahan masa Jepang. Kita perhatikan tadi bahwa begitu menderitanya rakyat Indonesia dengan romusa. Kita disuruh kerja paksa tapi tidak diberi makanan yang layak. Kita tidak diberi upah. Tapi lihat perjuangan rakyat Indonesia yang begitu luar biasa. Walaupun diberikan kemerdekaan, tetapi rakyat Indonesia tetap berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Untuk itu, kamu sebagai generasi penerus tetap semangat belajar agar kamu bisa meraih cita-citamu dengan tinggi dan bisa membawa nama Indonesia menjadi
ya bangsa yang maju. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat, salam disiplin.